Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Shalawatullahu alaihi wa man sara ala nahjih, amma ba'. Alhamdulillah, senang bisa berjumpa kembali dengan Anda semuanya, para pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV, yang insya Allah kita juga berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yaitu program Fatwa TV Live Interaktif yang bertemakan keimanan, doa, dan zikir, yang insya Allah akan dibersamai oleh guru kita, Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau merupakan anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam jangka waktu 1 jam ke depan kita akan menimba ilmu bersama, mengais faidah bersama kepada Ustadz kita, Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifa halakum Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Gimana Ustadz hari-harinya hari ini Ustadz? Ya seperti biasa ya, yang kalau udah aktif kuliah ini ya kegiatan keseharian yang ngajar. Masya Allah. Jika jadi sore hari persiapan untuk esok harinya, jika ada kajian pada maghrib ya harus dipersiapkan, dan jika ada kajian seperti ya live seperti sekarang ini juga harus dipersiapkan. Ya itulah rutinitas ya harian, semoga diberkahi. Amin amin, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Dan juga tak lupa kami menyapa seluruh pendengar setia live interaktif Fatwa TV yang ikut mendengarkan melalui radio yang tergabung dalam RTVC yang merilai program live pada kali ini. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Hang FM Batam, kemudian ada Radio Amuba Pangkal Pinang, dan juga kemudian ada Radio Sago FM Sumatera Barat. Kemudian ada Radio Gema FM Bontang, dan juga ada Radio Tuah FM Riau, dan yang terakhir ada Radio Mas FM Sragen. Dan kami juga mempersilahkan kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar Fatwa TV yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz kita, Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, melalui 2 cara. Yang pertama bisa melalui telepon satelit kita, yaitu 0331 544 6087, atau bisa juga melalui WhatsApp chat maupun WhatsApp call yang nomornya adalah 0821 706087. Dan Masya Allah, sebelum memasuki sesi tanya jawab yang insya Allah akan kita lalui nantinya, alangkah baiknya kita mengawali kesempatan kita pada kali ini untuk mendengarkan nasihat singkat, nasihat pembuka dari guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Nah, syukran lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di antara prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa keimanan yang ada dalam hati seorang hamba, yang tertanam dalam jiwa seseorang, keimanan tersebut bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan hal ini adalah permasalahan yang harus menjadi perhatian setiap muslim. Dia harus memahami kapan imannya bertambah dan kapan imannya berkurang, sehingga dia bisa mengevaluasi
dan melakukan perbaikan. Karena sesungguhnya keimanan tersebut seperti dia diumpamakan pakaian yang kita pakai. Begitu pertama dipakai dalam keadaan baru, kemudian terus dipakai akan menjadi usang, warnanya pudar, ya. Begitu juga keimanan. Maka kita harus memupuk, kita harus menyirami, ya, tanaman keimanan yang ada di hati tersebut dengan ilmu, dengan amal soleh, akhlak yang mulia, agar keimanan semakin subur, agar keimanan semakin tumbuh dan bersemi dalam hati dan jiwa kita. Di antara hal-hal yang harus diperhatikan untuk menambah keimanan, yang pertama adalah kita harus belajar ilmu agama. Jadi harus belajar. Dan di antara sisi-sisi keilmuan yang harus diperhatikan, yang pertama mempelajari Al-Quran, membacanya dan menghayati kandungannya. Yang kedua, kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena seorang bila mengetahui hal itu dia akan kenal kepada Allah, dan bila kenal kepada Allah pastilah dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian imannya akan bertambah. Yang ketiga adalah untuk mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam mempelajari sirah beliau, kita akan memahami bagaimana beliau mengamalkan Islam, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akidahnya, sehingga kita akan termotivasi untuk meneladani beliau, dan tentunya semakin bertambah kecintaan kita kepada beliau, karena semakin tampak, semakin nyata dan jelas kemuliaan, kesempurnaan beliau sebagai hamba dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hal yang harus diperhatikan agar iman kita selalu bertambah adalah hendaknya kita juga mempelajari, membaca kehidupan orang-orang yang saleh seperti kaum Muhajirin wal Ansar, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan orang-orang yang mulia dari kalangan umat Islam ini, terutama para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bertakwa, yang zuhud, bagaimana kehidupan mereka. Nah, kemudian hal yang juga tidak kalah pentingnya dalam hal ini untuk menjaga keimanan kita, kita harus meningkatkan amalan, meningkatkan ketakwaan, serta waspada dari seluruh sarana atau media yang akan merusak keimanan atau mengurangi kesempurnaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk senantiasa iman kita bertambah, karena Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal iman fi jawfi ahadikum yakhluqu kama yakhluqu thawb fasallallahu an yujaddida imanakum. Sesungguhnya iman yang ada dalam dada atau hati kalian adalah seperti pakaian yang dipakai. Dia pertama dalam kondisi baru, kemudian akan menjadi pudar. Begitu juga keimanan. Maka hendaklah kalian memohon kepada Allah agar keimanan terus diperbarui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian, mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita semua. Nah, wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat yang indah. Jadi memang benar iman itu harus dijaga ya Ustaz ya. Betul, nah. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, alhamdulillah ada penelpon yang masuk sepertinya. Ya, dari Bapak Soleh Haji dari Bengkulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Ustaz, itu disebutkan bahwa umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan terpecah menjadi 73 kelompok begitu. 72 kelompok masuk neraka, 1 kelompok masuk surga. Nah, yang masuk surga itu dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi apa itu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ustadz?
Ya. Kemudian bagaimana caranya supaya kita termasuk di dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah? Syukron, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, tafadhol Ustaz. Nah, syukran. Ya, terima kasih kepada Pak Soleh Haji ya. Di Bengkulu, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Sesungguhnya hadis yang disampaikan beliau tadi adalah hadis yang dikenal dengan hadis iftiraqul ummah. Hadis yang tentang perpecahan umat. Dan tidak diriwayatkan oleh Tabrani saja, ya diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, yang intinya Nabi SAW ya menjelaskan bahwa kaum Yahudi terpecah belah kepada 71 kelompok dan kaum Nasara kepada 72, sementara umat Islam ini ya wa sataftariqu hadhil ummah, yaitu umat Islam pada 73 golongan, 73 kelompok firqah. Kemudian Nabi memberikan penjelasan bahwa kulluha finnar, semua kelompok tersebut ya berada dalam neraka. Jadi ini ancaman bagi kelompok yang berpecah belah tersebut, kecuali satu kelompok ya, illa wahidah, kecuali satu kelompok. Kemudian Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, manhum, siapakah mereka? Ya, beliau menjawab alaihi salatu wassalam, al-jamaah, yaitu jamaah. Jamaah itu identik dengan berpegang teguh dengan kebenaran, kemudian mereka bersatu dalam kebenaran tadi. Itulah jamaah. Terlebih lagi bila mereka memiliki pemimpin seorang imam, jadi mereka bersatu dalam kebenaran dalam mentaati pemimpin tadi. Tidak bercerai-berai. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahwa yang satu tersebut yaitu ma ana alaihil yauma wa ashabi. Jadi ini sifat mereka. Ma ana alaihil yauma, apa yang aku ikuti pada hari ini, yaitu di waktu beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabatku. Jadi mereka yang kelompok yang selamat itu adalah mereka yang setia mengikuti ya jalan hidup Rasulullah, ya tentunya adalah sunnah beliau. Kemudian apa yang diikuti oleh para sahabat, dan tiada lain yang diikuti oleh para sahabat kecuali adalah ajaran Rasulullah dan sunnah beliau dalam segala lini kehidupan dan dalam segala permasalahan agama. Mulai dari masalah keimanan dan akidahnya, tauhid, ya, kemudian ibadahnya dan akhlaknya. Dan mereka lah yang dikenal dalam hadis yang lain disebutkan ya at-taifal mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Begitu juga dinamakan ya mereka adalah al-firqatun najiyah, ya, golongan yang selamat. Dan mereka namakan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah dinamakan ahli sunnah karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi, yaitu pedoman hidup beliau. Dinamakan jamaah karena mereka mengikuti kebenaran dan mereka juga tidak ya berpecah belah. Mereka hanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam dan berjamaah di dalam mengikuti kebenaran tadi. Itulah mereka. Ya, bukan hanya sekadar penamaan mengaku sebagai ahli sunnah, tapi ternyata ya sunnah Nabi tidak diikuti. Ya, sunnah Nabi tidak diikuti, akidahnya tidak diikuti, ibadahnya tidak diikuti, atau akhlaknya. Berarti itu adalah kedustaan. Ya, berarti dusta dalam menamakan dia sebagai ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah bukanlah ya hak kelompok tertentu atau milik kelompok tertentu, tapi semua orang yang setia kepada sunnah Nabi, semua orang yang kembali kepada sunnah Nabi, berpegang teguh pada ajaran Nabi alaihi salatu wassalam dalam akidahnya, tidak mengada-ngada, tidak berbuat bid'ah-bid'ah, dan dalam ibadahnya, akhlaknya, artinya menjadikan Nabi sebagai uswah dan qudwah. Begitu juga para sahabatnya. Itulah ahli sunnah. Ya, kendati tidak ada kelompoknya atau mungkin lembaganya atau organisasinya, tapi selama dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, kembali kepada ya pemahaman para
salafus saleh, yaitu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, itulah ahli sunnati wal jamaah. Bagaimana kita bisa mengikutinya? Ya harus belajar ilmu. Gak mungkin dengan kebodohan. Harus belajar, dipelajari mana sunnah Nabi, mana pemahaman para sahabat terhadap sunnah tadi. Dipelajari Al-Quran dan juga dipahami mana pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran. Nah, itu yang diikuti. Itulah mereka ahli sunnati wal jamaah. Nah, demikian. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan semoga pemaparan tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Soleh Haji. Baik, kemudian izinkan kami membacakan yang sudah masuk di web Ustaz. Dari Linda Putri, Kota Batu. Pertanyaannya, bagaimana agar hati tetap tenang, tidak terlalu memikirkan dunia atau memikirkan permasalahan sepele ketika sedang ada konflik rumah tangga, dan bagaimana cara untuk bersabar yang lebih ketika sedang dihadapkan dengan cobaan, karena terkadang wanita susah untuk mengatur emosinya. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ibu ya Linda Putri atau Saudari Linda Putri. Pertama yang perlu kita pahami bahwa ya hati tersebut, sifat hati tersebut adalah selalu berubah-ubah. Ya, tidak stabil dalam satu kondisi. Nah, ini harus dipahami. Oleh karena itu terjadi perubahan. Ya. Sesuai dengan ya hal yang mempengaruhi atau hal yang bisa mewarnai, nah, baik itu berupa keyakinan atau amalan atau dan ya persepsi, ya itu akan terjadi perubahan dalam pemikiran seseorang. Nah, bagaimana hati kita bisa tenang? Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman hati mereka ya merasa tenang, tentram dengan berzikir kepada Allah. Kemudian kata Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Nah, kemudian di antara hal yang membuat hati kita semakin tenang adalah ya meyakini bahwa semua yang terjadi adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan itu sesuai dengan hikmah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya memahami hakikat dari dunia. Tadi ditanyakan ya terlalu memikirkan dunia. Iya, karena dunia tidak akan pernah membuat jiwa semakin tenang, tidak akan pernah membuat hati semakin tentram, karena dunia adalah fitnah. Ya, fitnah itu dunia. Ya, fitnah itu diciptakan betul untuk ya memfitnah, ya, baik itu harta, tahta, wanita dan yang lainnya. Nah, makanya dunia itu tidak ada nilai si Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nilainya. Dan itu bukan tempat kita tinggal selama-lamanya. Hanya mampir sejenak untuk mempersiapkan bekal perjalanan akhirat. Maka hati yang tenang adalah hati yang terpaut dengan akhirat, kendati hidup di dunia. Hati yang di dalamnya bersemi cinta kepada Allah. Dan tentu yang demikian hanya akan bisa diraih dengan mengenal Allah Azza wa Jal. Nah, kemudian ya hal yang akan mendatangkan ketenangan dalam pikiran tadi adalah kita harus selalu memiliki ya positive thinking, yaitu orang yang memiliki persepsi yang positif. Ya, maka jiwa akan tenang. Tapi kalau semua ya harus negatif, ya kemudian muncul khayalan dan yang hal-hal yang negatif, maka pasti akan menghantui diri kita, maka tidak akan mungkin tenang. Termasuk dalam hal ini adalah realisasikan keimanan dan juga amal soleh. Ya, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Seorang yang beramal dari kalangan lelaki atau wanita beramal amal saleh, dia beriman, maka Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia, keimanan, ya ketenangan batin, ketentraman jiwa, ya kecukupan kebutuhan hidup di dunia, itu semua adalah
kehidupan yang baik. Nah, kemudian di antara hal yang perlu diperhatikan, tinggalkan kezoliman. Ya, tinggalkan kezoliman apapun bentuknya. Karena orang yang terzolimi, orang yang menzolimi tidak akan pernah merasakan ketenangan. Ya, tidak akan pernah merasakan ketenangan. Dia terus dihantui dengan kezoliman yang dia lakukan. Nah, oleh karena itu, jadilah orang-orang yang membuka pintu kebaikan, maka hidup akan tenang, hidup akan tenteram. Nah, dan yang tadi sampaikan, perbanyak zikir kepada Allah dan mengingat ya negeri akhirat. Kemudian ya, tadi sebutkan juga ya, kadang permasalahan yang sepele kemudian ya bisa menimbulkan ya, sikap yang tadi kebimbangan dan kebingungan tadi. Ya, pertama ada satu hal yang harus menjadi akhlak seorang muslim, yaitu at-taghaful. Taghaful itu adalah ya tidak menghiraukan perkara-perkara yang memang tidak ada manfaatnya untuk dihiraukan gitu. Ya, jadi perkara yang harus kita okelah itu terjadi ya. Selama itu bukan berkaitan dengan masalah prinsip ya, agak merubah prinsip akidah agama kita. Hal-hal mungkin di rumah tangga, hal yang mungkin ya hal yang sepele. Ya, itu taghaful. Kesalahan yang muncul udah tutup mata saja. Enggak perlu terus diungkit-ungkit, enggak perlu terus dibesar-besarkan. Bahkan perkara yang besar mungkin komplit di rumah tangga dan enggak hal yang ya itu hal yang sepele. Sehingga tidak habis energi kita ya untuk menyelesaikannya dengan perkara yang mudah. Mungkin untuk saling memahami, saling memaafkan, selesai masalah, tutup mata dari hal seperti itu. Sehingga di rumah tangga agar lebih harmonis itu harus selalu mencari sisi-sisi positif. Nggak perlu mengungkit yang negatif, karena kalau tidak diungkit pun akan tampak yang negatifnya begitu. Nah, ini harus diperhatikan. Taib. Kemudian ya tentang masalah tadi sabar ya. Ya, menghidup ini semuanya ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah atasbirun, kata Allah. Jadi kejelekan dan kebaikan semuanya fitnah. Ya. Harta, kekayaan fitnah. Kemiskinan fitnah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kalian akan bersabar? Begitu juga Allah menyebutkan ya, wa nabluwannakum bisyai'in minal khaw' wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamar wa basyiris sabirin. Akan diuji oleh Allah dengan sedikit kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, kekurangan ya jiwa atau meninggalnya orang yang kita sayangi. Begitu. Diuji oleh Allah. Dan itu yang sedikit ya. Maka hidup ini memang ya modalnya sabar. Adalah kesabaran. Oleh karena itu ingat hadis Nabi SAW bahwa ujian kesabaran itu ya memang muncul tatkala ada masalah dan problem. Itu muncul. Tapi kalau tenang-tenang saja, tidak ada masalah, ya tidak tampak kesabarannya. Dari situlah kita diuji. Ya, diuji di situ. Maka hendaklah selalu mengontrol emosi kita. Nabi mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. 3 kali. Kenapa? Karena seorang apabila telah marah, dia tidak bisa mengontrol dirinya, apa yang terjadi? Perilakunya seperti perilaku setan. Ya, seperti orang gila, enggak sadar dia. Jadi kalau kita ingin melihat ya perbedaan antara orang gila dengan orang yang marah itu hanya tipis sekali. Seperti itu. Maka dia akan melakukan ya, kalau dia mungkin senjata di tangannya mungkin bisa akan menusuk ya orang lain. Kalau dia sedang berdiri ya mungkin, makanya bila kondisi seperti itu muncul, cepat-cepat berwudu. Ya, berlindung kepada Allah. Jika ada senjata tangan kita, tinggalkan. Dalam keadaan berdiri, duduk, gitu ya, dalam duduk berbaring seperti itu. Dan tahan, dikontrol lisan kita, jangan sampai mengucapkan sesuatu, ya, karena itu pasti akan keluar dari ya etika atau mungkin adab yang tentunya harus dijaga. Nah, seperti itu. Nah, wallahu alam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan jawabannya, dan semoga pertanyaan tersebut bisa menjawab dari penanya kita pada malam hari ini. Dan Alhamdulillah telah bersambung kepada kita Bapak Mardanis dari Lampung. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak pertanyaannya. Ini Ustaz, mau bertanya Ustaz. Nah,
Kalau hari Jumat itu kita kan disunahkan untuk berselawat pada Nabi. Nah, Nah, boleh nggak selamat yang pendek-pendek aja, umpamanya kita baca Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam aja. nah, Karena itu kalau pendek itu kita bisa sambil kerja apa sambil jalan bisa khusyuk lah. Tapi Iya, kalau yang panjang-panjang salat apa itu? Salat Ibrahim, salawat Ibrahim itu kadang-kadang kita banyak yang salah, Ustaz. Bagaimana bisa nggak itu, Ustaz? nah. Taib. Ya. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih atas anunya Ustaz. Nah, barakallahu fikum Pak Mardanias ya. Syukran katsiran atas pertanyaannya. Semoga Bapak senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Naam. Hari Jumat adalah ya hari yang termulia. Ya. Dalam satu pekan adalah hari Jumat. Naam, sayyidul ayyam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memintakan kita untuk banyak bersalawat kepada beliau, terkhusus di hari Jumat dan di sepanjang kehidupan kita. Nah, di sepanjang kehidupan kita, hari Jumat secara khusus spesial, dan setiap ya dalam perjalanan hidup jangan ya lupa bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa demikian? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Naam. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintahnya. Bersalawatlah dan ucapkanlah salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Maka tidak diragukan bahwa salat adalah ibadah yang mulia. Memperbanyak salat kepada Nabi alaihi salatu wassalam akan mendatangkan keberkahan dalam hidup, dimudahkan urusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan diperlipat gandakan. Satu kali bersalawat maka pahalanya 10 kali, atau diperlipat gandakan ya 10 kali lipat. Nah, bagaimana bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya, yang lebih sempurna tentunya salawat Ibrahimiyah yang telah dihafal ya, yang panjang. Ya, adapun ya salawat yang mewakili sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya kita ucapkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad misalnya. Ya Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Cukup. Itu dah terwakili. Daripada mengucapkan salat-salat yang diada-adakan, yang terkadang ya berlebihan, ada ghulu di situ, berlebihan. Cukup. Karena Allah perintahkan sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka bila kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammadin wasallam, atau sallallahu wasallam ala Muhammad, sallallahu wasallam nabiyina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad, itu sudah terwakili. Nah, sudah terwakili. Nah, karena begitu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diwaspadai, jangan mengada-ngada salawat-salawat yang kadang enggak jelas maknanya. Terkadang ya mengandung makna yang negatif. Nah, maka salawat yang paling utama adalah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara singkat tadi telah mewakili redaksi yang disampaikan tadi, yaitu baik dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam, atau sallallahu ala nabiyyina Muhammad, atau sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, ya, atau sallallahu wasallam ala abdika wa rasulika Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Dah cukup. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan jawabannya, dan semoga hal tersebut bisa menjawab dari pertanyaan tadi. Dan kami mengajak kembali kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, Anda bisa bertanya secara langsung kepada kami melalui dua cara, yaitu cara yang pertama bisa melalui telepon satelit kami di nomor 0331 544 6087, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp kami di nomor 0821 7000 6087. Baik, dan kami akan membacakan pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di meja redaksi kami dari Ria Novitasari, Kota Batu. Assalamualaikum Ustadz, kiat hidup di lingkungan yang belum mengenal sunnah bagaimana Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih.
kepada saudari Ria ya, Nafita Sari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, memberikan kiat kepada kita dalam ya berinteraksi, dalam ya menyikapi atau bagaimana sikap terhadap diri sendiri. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah di mana saja Anda berada. Ini sikap kita, inilah ya bagaimana kita bermuamalah dengan Allah itu dengan bertakwa. Laksanakan perintah Allah berdasarkan syariat Allah, mengharapkan pahala dari Allah, tinggalkan kemaksiatan, dosa berdasarkan ilmu dan takut pada azab Allah. Inilah takwa. Jadi itu adalah ya cara kita, sikap kita dalam bermuamalah kepada Allah, hablum minallah. Nah, kemudian kepada diri sendiri adalah apabila melakukan kesalahan, ikuti dengan kebaikan yang menghapuskannya. Nah, yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Khaliqin nas yaitu berakhlak baik kepada manusia, atau dengan terjemahan yang ya bebasnya adalah berinteraksi, ya bermuamalah, bergaul ya dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya orang yang baik itu bukan orang yang eksklusif, ya, tapi dia harus bisa berbaur dan sabar terhadap ujian dan cobaan dari orang lain. Ya, khairun nas man khalatan nas wa yasbir ala adahum. Ya, begitu kata Nabi alaihi salatu wasallam. Orang yang baik itu adalah yang bergaul dengan orang lain dan sabar terhadap ya mungkin gangguan mereka. Seperti itu. Maka hidup di tengah masyarakat dengan segala dinamika dan juga problematikanya, ya kita harus menjadi orang yang bijak. Kita harus menjadi, visi dan misi kita adalah menjadi orang yang menyebarkan kebaikan dan menutup kejelekan atau kejahatan. Itu prinsip kita. Nah, apalagi kita telah mungkin belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya masyarakat yang mungkin belum mengenal, maka disinilah kesempatan kita untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kita orang yang terpelajar, orang yang mengenal sunnah, orang yang belajar ilmu agama. Dan ilmu agama haruslah ya menjadi yang menggembleng seseorang, haruslah yang menuntun seseorang untuk berinteraksi, beramal. Jadi ya bergaul, ya menjalin hubungan yang baik. Kita punya keluarga, silaturahim, dalam acara-acara yang mungkin itu adalah gotong royong untuk kemaslahatan bersama, kita ikut serta. Tapi dalam hal-hal yang itu menentang atau bertentangan dengan syariat, ya jangan diikuti. Kalaupun diajak, ya sampaikan dengan alasan yang benar, ilmiah, dengan cara yang baik. Seperti itu. Jadi teruslah menyebarkan kebaikan, berinteraksi dengan penuh dengan senyum, dengan santun, ya, dengan bermuamalah yang baik, akhlak yang al-akhlakul karimah, dan ringan tangan untuk membantu ya, orang yang kesulitan, dan tentunya tidak ya meninggalkan yang namanya saling tanasuh dalam kebaikan, menasihati dalam kebaikan. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasan dari pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kita. Dan alhamdulillah kita tersambung dengan penelpon berikutnya dari Bapak Fijar Riau. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya pernah dengar ceramah yang membacakan hadis kira-kira bunyinya begini. Janganlah kalian makan di rumah orang yang baru meninggal atau keluarga mayat, akan tetapi bantulah keluarga Ja'far. Belakangan ini saya juga mendengar ceramah dari seorang kiai yang mengatakan saat ini kan keluarga mayat itu telah banyak yang membantu. Para laki-laki banyak yang bawa
ngasih duit, dan para ibu-ibu rata-rata bawa beras. Jadi sudah banyak yang bantu. Pertanyaan saya, apakah dengan adanya bantuan itu diperbolehkan kita makan-makan atau berkumpul-kumpul di rumah mayat? Sedangkan sahabat pernah mengatakan berkumpul-kumpul dan makan-makan di rumah keluarga mayat, kami anggap itu adalah niyahah. Nah, cuman itu pertanyaan saya. Mohon penjelasannya dengan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Baik, tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Fijar ya di Riau. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya. Hal yang perlu kita pahami bahwa agama Islam ini sudah sempurna ya dalam mengatur segala urusan hidup kita. Untuk mengatur urusan hidup orang, mengatur urusan yang hidup dan juga bagaimana ya orang yang telah meninggal. Jadi lengkap. Ya, gimana kewajiban seorang muslim? Ya, bagi saudara yang meninggal harus ya fardu kifayahnya untuk menyelenggarakan ya jenazahnya itu dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan, ya mendoakan kebaikan baginya, seperti itu. Kemudian bagaimana Islam memperhatikan juga mereka keluarga yang ditinggalkan si mayit, mereka sedang mendapatkan ya musibah atau mendapatkan ya cobaan, ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan kepergian orang yang mereka cintai, orang yang mereka sayangi. Nah, pasti mereka bersedih. Nah, bahkan ya sebagian ya kesedihan tersebut mungkin membuat mereka sulit untuk ya bisa menikmati makanan dan minuman gitu, apalagi untuk memasak dan seterusnya. Maka dalam hal ini bagaimana Islam ya ikut serta meringankan beban atau apa yang sedang dialami mereka. Dan itu salah satu bentuk dan juga bagaimana kita menghibur mereka dengan ya kepergian ya orang yang disayangi tadi, kita menghibur mereka ya, jangan bersedih. Itulah yang takziah. Ya takziah itu bukan ngumpul-ngumpul di rumah, bukan itu takziah ya. Takziah itu ya kita datang mengatakan, baik itu mungkin datang ke rumahnya mengatakan ya bersabar, kita semua milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah ya, dan semoga Allah ya memberikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan, mengampuni dosa yang pergi gitu ya, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dilapangkan kuburannya. Nah, seperti itu. Itulah tujuannya. Dan semoga Allah memberikan pahala terhadap musibah yang menimpa dan menggantikan yang lebih baik. Itu tujuannya, bukan makan-makan. Ya, bukan macam-macam baca ini, baca itu dan seterusnya. Nah, dan kalau kita lihat nggak ada landasannya sama sekali tata cara yang seperti itu. Ya, makanya betul tadi hadis disebutkan tadi ya, begitu salah seorang dari keluarga Ja'far meninggal langsung mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum qad atahum ma yushghiluhum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat makanan ya untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang menghadapi sesuatu yang menyibukkan mereka, menjadikan mereka. Nah, adapun tadi karena terkumpul, nah kemudian kita makan-makan di sana, ini yang keliru. Kita meringankan, bukan makan dikumpulkan duitnya kita lagi yang memakan, bukan begitu. Ya udah, apa yang terkumpul dari masyarakat, misalnya dari keluarga atau tetangga atau satu komplek perumahan tadi, ya udah, itu hal yang akan meringankan beban mereka. Ya seperti mungkin akan sedikit menghibur dari kesedihan yang ada pada diri mereka. Bukan kita pergi sana ya makan, minum, maka itu bukanlah tradisi. Sehingga kita dapatkan dalam kitab-kitab fikih, sampai pun kitab fikih mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah sendiri, ya Talibin, ya Kifayatul Akhyar atau Tuhfatul Muhtaj dan yang lainnya, itu disebutkan bahwa itu perbuatan yang berkumpul di keluarga mayit, makan-makan, itu bukan hal yang sunnah, termasuk perkara yang bid'ah. Seperti itu disampaikan. Nah, kenapa kita menyelisih mereka? Jadi kalau kita serius betul mengikuti madhab Syafi'i atau mutaakhir, itulah madhab mereka, itulah pendapat mereka. Jadi yang demikian itu jelas tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka jangan dilakukan. Cukuplah
kita memberikan bantuan kepada keluarga yang ditinggal atau yang keluarga mendapatkan musibah tadi, kemudian ya mendoakan ya kebaikan, keampunan, ya kerahmatan bagi yang meninggal. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparannya dan semoga penjelasan tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Fijar. Dan kami kembali mempersilahkan kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV yang ingin bertanya secara langsung mengenai keimanan, doa dan zikir kepada guru kita Ustadz Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, bisa melalui dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui telepon satelit, yaitu 0331 544 6087. Kami ulangi, 0331 544 6087. Ataupun cara yang kedua bisa melalui telepon WhatsApp, yaitu 0821 7000 6087. Baik, dan akan kami bacakan pertanyaan berikutnya yang ada di website, yaitu dari saudari R3 Sihrahayu, Kota Batu. Assalamualaikum Ustadz, apakah kita boleh hadir di acara tahlilan dengan niat menyambung silaturahim, bukan niat menyelisihi sunnah, karena acara tahlilan tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalau tidak ikut, kita akan dikucilkan oleh masyarakat setempat. Ya, terima kasih. Jadi di sini penanya ya telah menjelaskan bahwa memang acara seperti tidak ada contoh ke Nabi, ya enang itulah kenyataannya. Itulah kenyataan. Maka tidak akan ditemukan ya satupun hadis yang menjelaskan bahwa Nabi ya begitu meninggal sahabatnya atau keluarganya yang ngumpul kemudian baca bacaan yang khusus gitu ya dihadiahkan pahalanya, nggak ada seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang secara ilmiah dan tuntunan atau panduan Nabi memang tidak ada. Ya, apa yang dilakukan masyarakat itu sebuah tradisi. Dan suatu tradisi ya bila itu bertentangan tidak ada dalil dalam Al-Qur'an atau hadis ya tidak boleh dilestarikan gitu. Nah, adapun ya tujuan silaturahim, ya silaturahim itu, istilah silaturahim perlu diluruskan ya. Rahim itu apa artinya? Rahim kita. Jadi orang yang ada hubungan kaitan ya nasab antara seseorang atau dengan seseorang ya dari pihak ayahnya atau ibunya, itu rahim dia. Ya, itu termasuk rahimnya. Nah, maka dalam hal ini wajib untuk selalu disambung, berbuat baik kepada mereka. Adapun yang ya, tetangga yang tidak ada hubungan nasab tadi tidak namakan rahim, tapi kita ya berkomunikasi, ya berhubungan baik dengan mereka, ya dalam kebaikan tentunya. Nah, adapun dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka siapa yang kita ya dahulukan perintahnya? Ada dua ini. Allah perintahkan kita untuk mengikuti Rasul. Kemudian ada ya kenyataan masyarakat ya mengikuti tradisi mereka. Silakan. Anda cinta Allah atau cinta masyarakat? Ya, kalau cinta Allah yang mengedepankan perintah Allah. Nah, dengan segala konsekuensi ya harus kita siap menghadapi hal yang seperti itu. Tapi kita tidak boleh ya bersikap brutal atau sikap mungkin ya berlaku yang jelek keji, enggak ya. Kita bermuamalah dengan baik, karena yang seperti itu kan amalan ya. Kalau amalan kan tanggung jawab sendiri, enggak ada paksaan kan begitu. Ya. Emangnya nanti amalan kita mereka yang menanggung, mereka yang bertanggung jawabkan? Enggak, amalan masing-masing gitu. Maka udah biasa kalau memang itu yang diyakini sebagian ya terserah dia. Nah, kalau memang tidak menerima apa yang menjadi panduan dan tuntunan Rasulullah SAW, dia yang ya akan mempertanggungjawabkan amalannya. Tapi dalam hal ini sebagai seorang muslim kita saling menasihati. Nah, seperti itu kita menyikapi hal yang terjadi. Maka sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pedoman hidup ya tata cara dalam segala perkara di dalam urusan agama adalah contoh Nabi SAW. Jika tidak ada, untuk apa kita melakukan? Ya,
Kalau sudah sempurna nggak perlu ada tambahan dan pengurangan. Cukup hanya kita melakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kaum muslimin untuk kembali kepada ajaran Nabi yang sempurna dan sunnah beliau yang sahih dalam segala lini kehidupan. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan dari pertanyaan tadi. Dan alhamdulillah sudah masuk penelpon berikutnya, yaitu Ibu Nur dari Aceh. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bagaimana Ustaz kalau kita salat supaya hati kita tenang? Tidak mengingat, misalnya kita harus ingat arti salat aja, misalnya Al-Fatihah atau yang lainnya. Ya Ustaz, mohon pencerahannya. ya, jadi bagaimana kita sholat itu hati tenang begitu ya, khusyuk gitu ya. Halo. Halo, Ibu. Ya. Ya. Jadi pertanyaan Ibu, bagaimana kita waktu sholat itu hati rasa tenang, khusyuk begitu ya? Halo. Baik. Baik. Tadi Ya. pertanyaannya adalah bagaimana Nah. sholat bisa tenang, hatinya sholat itu bisa tenang walaupun tanpa memahami artinya, Ustadz. Silakan, Ustadz. Ya, terima kasih kepada Ibu Nur ya di Aceh. Ya, pertama perlu dipahami bahwa ruhnya sholat itu adalah kekhusyukan ya. Maka seseorang akan mendapatkan pahala dari sholatnya sesuai dengan tingkat kekhusyukannya. Harus dipahami tingkat kekhusyukannya. Maka kita harus ya bersungguh-sungguh untuk ya mewujudkan hal itu. Nah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Jadi orang yang khusyuk dalam salat. Ya. Dan tidak diragukan bahwa ada sebab-sebab yang bisa mendatangkan kekhusyukan tadi. Pertama adalah betul mempersiapkan diri ya. Mempersiapkan diri sebelum salat. Sehingga di sana ada rawatib qabliyahnya. Salat-salat yang ada rawatib qabliyahnya, maka dia mempersiapkan ya diri untuk salat. Ya, di awal waktu. Dengan wudunya yang sempurna. Nah, kemudian ya, begitu salat maka hendaklah dia menghadiri bahwa dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang berkomunikasi, menjalin komunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Maka dihadirkan makna yang seperti itu. Ya, pantas bagi seorang tatkala berkomunikasi ya dengan seorang yang dalam urusan dunia kita saja berkomunikasi dengan seorang yang terhormat, seorang yang dimuliakan. Pantaskah hati kita akan berpaling atau kita ya penglihatan kita berpaling darinya? Nah, itu hal yang tercela. Lalu bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin yang kita mengucapkan Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdi, subhanal azim, kan begitu. Subhana rabbiyal a'la, sami'allahu liman hamidah. Semua puji-pujian kepada Allah. Maka pantaskah hati kita ya menoleh atau melirik ya ke atau terpaut ke tempat yang lain? Maka jelas ini adalah ya, bentuk penyimpangan ya dari hakikat atau sholat tadi. Kemudian ya hal yang ya sulit ya bagi seorang untuk bisa meraih kekhusyukan kalau dia memang tidak memahami ucapan-ucapan sholat tadi. Ini sulit ya. Karena bagaimana dia akan bisa menghayati jika tidak memahami. Maka disinilah pentingnya bagaimana kita ya untuk memahami ya bacaan-bacaan sholat yang dibaca. Dari awal takbirnya sampai salamnya. Penting sekali. Ya kendati mungkin seorang tidak ahli dalam bahasa Arab ya. Tapi hal-hal yang dalam sholat ini seharusnya dipahami. Dia membaca Al-Fatihah bagaimana artinya dan apa sih kandungannya. Ya. Dan zikir-zikir yang dibaca. Ya, Subhana rabbiyal a'la. Kok Subhana rabbiyal a'la di waktu sujud? Kenapa Subhana rabbiyal azim di waktu ruku gitu ya. Nah, itu semua adalah hal yang harus dipahami. Dengan demikian insyaallah ya seorang akan bisa merasakan ketenangan dalam sholat tadi. Kemudian juga hal yang lain kiat untuk bisa mereka khusyukan tadi adalah menghadirkan ya bahwa sholat yang dilakukan tersebut
yaitu seolah-olah solat yang terakhir, solat perpisahan. Maka dia pasti akan memberikan yang terbaik, yang khusyuk untuk dalam melaksanakan solat tersebut. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasannya dan semoga pertanyaan tersebut bisa menjawab Ibu Nur dari Aceh. Nah. Baik, alhamdulillah telah tersambung kepada Bapak Zainul dari Bengkulu. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Silakan Bapak. Halo. Oke, baik. Qadarullah. Dan kami persilakan kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV yang ingin bertanya bisa melalui nomor yang pertama, telepon satelit 0331 544 6087 atau bisa juga melalui telepon WA 0821 7000 6087. Dan alhamdulillah sudah tersambung kepada kami Ibu Yanti dari Sumber. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ini Ustadz, akhir-akhir ini kan qadarullah cuaca begitu sangat panas. Triknya Ustadz, apakah ada doa untuk cuaca yang sangat panas agar tidak memudaratkan Ustadz? Sebagaimana adanya doa ketika turun hujan Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Tafadhol Ustaz. Ya, wallahu alam. Ya, pertanyaan Ibu Yanti tadi ya, cuaca doa untuk menghadapi cuaca yang panas ya. Iya. Wallahu alam, saya tidak mengetahuinya. Ya. Oleh karena itu ya, seperti mungkin kalau turun hujan dia mengatakan Allahumma sayyiban nafian gitu ya. Tapi kalau cuaca panas ya wallahu alam. Tapi yang jelas cuaca panas itu merupakan ya bagian mengingatkan kita kepada apa? Kata Nabi itu adalah mungkin bagian dari sedikit dari hawa panasnya neraka, kan begitu. Ya, seperti itu. Karena neraka itu ada dua pernapasan di waktu dingin dan di waktu panas gitu ya. Di waktu dingin betul dingin sampai mungkin ya salju begitu ya, dingin. Waktu panas betul panas. Nah, jadi itu semua mengingatkan kita tentang ya bagaimana ya panasnya. Ya, neraka belum seberapa ya dibandingkan atau panas yang ada belum seberapa dibandingkan dengan panas yang nanti terik matahari di akhirat. Jadi mungkin mengingatkan kita kepada seperti itu. Jadi intinya adalah tetap kita harus siap untuk menghadapi perubahan cuaca dan iklim yang secara global sekarang ini ya. Ya, kita merasakan itu luar biasa, perubahan yang betul-betul global di mana saja. Dahulu tempat yang kita rasakan dingin sekarang ternyata biasa-biasa saja. Nah, apa itu yang terjadi? Ya, pasti ada sesuatu yang terjadi di alam semesta dengan ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus siap menghadapi hal itu semua. Ya, secara medis kita lakukan mungkin apa yang bisa ya mengurangi rasa panas tadi. Jika ada terik matahari yang begitu panas ya mungkin mengurangi untuk tidak berinteraksi di luar, di ruang terbuka ya seperti itu. Jadi hal yang demikian itu adalah kiat-kiat untuk bisa ya selamat gitu ya. Nah, tentu dengan tetap berdoa kepada Allah agar selalu mendapatkan bimbingan. Adapun doa secara khusus ya wallahu alam. Nah, saya tidak mengetahuinya. Nah. Baik, jazakumullahu khairan Ustadz atas pemaparannya dan semoga hal tersebut bisa menjawab dari penanya. Dan pertanyaan terakhir dari website yaitu dari Bapak Dono Wahyudi dari Kota Batu. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya jika kita belum bisa memahami takdir? Apakah iman kita belum sempurna? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustadz. Ya, tadi telah disampaikan ya bahwa iman itu bertambah dan berkurang, dan sisi bertambahnya itu banyak hal ya, dari sisi keilmuan, dari sisi keyakinan. Nah, maka semakin dia mengetahui sisi-sisi keimanan yang wajib untuk diimani, maka semakin bertambah imannya. Nah, dia mengetahui tentang hukum Islam, sementara yang si fulan yang lain tidak memahami yang demikian itu, maka jelas iman yang memahami akan lebih bertambah ya, bertambah dari
yang tidak memahami. Jadi, sisi bertambah dan berkurang iman itu banyak ya. Di antaranya keilmuannya, keyakinannya, amalannya gitu. Nah, di sini berkaitan dengan masalah tidak bisa memahami takdir. Ya, ini juga di antara penyebab berkurangnya iman. Karena memahami takdir tersebut membuat seorang akan selalu tabah, ya, akan selalu sabar dan ridho, pasrah terhadap takdir dengan selalu mengambil hikmahnya. Karena itulah yang buah manis dari iman pada takdir. Kita akan menghadapi hidup dengan tenang, tentram, aman gitu ya. Tidak kebingungan, tidak kebimbangan, tidak dalam kondisi persepsi-persepsi yang negatif yang menghantui diri kita, tidak. Karena keimanan membuat seorang selalu berada dalam kebaikan tadi. Ya, seperti dalam hadis sebutkan sangat menakjubkan kondisi seorang dalam kondisi dia mendapatkan kemudahan dia bersyukur, mendapatkan kesulitan dia bersabar. Nah, itulah buah dari keimanan tadi. Begitu juga takdir, kita tidak akan berkeluh kesah, tidak akan bimbang, ragu atau pesimis. Bahkan kita selalu optimis karena semua yang ditakdirkan Allah adalah yang baik. Maka jelas bila tidak memahami hakikat takdir akan berkurang keimanannya. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan jawabannya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Dan tadi merupakan pertanyaan penutup kita Ustaz pada sesi kali ini. Dan tentunya kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar yang mengikuti siaran langsung ini hingga akhir. Dan kami juga mengajak kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV untuk mengikuti program-program kami yang tersedia hingga dari hari Senin hingga hari Jumat yang bisa Anda lihat melalui layar kaca Anda. Dan kami juga mengajak para pemirsa untuk dan kami juga mengajak kepada para pemirsa yang ingin mengetahui perkembangan dakwah dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad bisa mengunjungi website kami yaitu www.fatwatv.id atau bisa juga www.dewanfatwa.com. Dan kami juga mengajak kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk berta'awun dalam dakwah sunnah ini dengan cara menyalurkan donasinya melalui rekening yang sudah tertera pada layar kaca Anda. Dan sekali lagi kami mengucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi Anda semuanya. Kami mewakili seluruh kru yang bertugas pada kesempatan kali ini. Mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Bapak.